Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Hari ini tema kita adalah keselamatan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang. Jadi begini, kita ini sekarang terlalu mengarah kepada individualistis. Jadi kita hanya mengejar untuk diri sendiri. Jadi kita memahami Injil supaya kita berkembang. Bagaimana dengan pemahaman, dengan meditasi, dengan mau mengikuti banyak kegiatan, diharapkan bahwa pribadi kita itu menjadi berkembang dalam persatuan dengan Tuhan. Tetapi ternyata tidak begitu. Jadi pertama-tama bahwa kita harus menyatu, harus saling terkaitan antara kita dengan sesama. Kalau kita mau berkembang, yang harus dilakukan apa? Pergilah ke orang-orang miskin, bagi seperti beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu saya hidup dengan luka batin yang parah. Lalu satu saat saya ikut meditasi Kristiani ikut meditasi, kemudian teman-teman sekelas saya itu pada keluar. Suster heran, kenapa kok ini satu kelas ini banyak yang keluar pesertanya. Lalu ditanya, lalu mereka bilang, suster, di kelas saya itu ada orang gila. Yang mereka maksud orang gila itu ya saya ini, dengan luka batin yang parah. Nah, bagusnya bahwa suster tidak mengeluarkan saya. Justru pada saat saya tidak bisa membayar, saya mau mengundurkan diri, suster justru bilang, Pak, untuk Bapak gratis, tidak perlu bayar. Jadi saya bisa ikut meditasi dengan gratis, kemudian saya diberi buku juga dengan cuma-cuma, dan saya bisa ikut meditasi terus. Nah, dari situlah saya mulai berkembang mulai bertumbuh. Jadi di dalam satu komunitas, bukan diri sendiri. Dan perubahan yang lebih besar lagi ketika saya menjadi prodiakon, kemudian suatu hari waktu mengantar komuni saya mengatakan kalau satu orang itu makan kan 3 kali sehari, dia sisihkan sepiring nasi aja untuk seminggu sekali, dia sisihkan sepiring nasi, dia bagikan untuk orang-orang miskin, maka di dunia ini tidak ada lagi orang kelaparan. Nah, dari situ saya mulai dengan membagikan nasi bungkus. Pertama 108 bungkus, bisa sampai 1000 bungkus, bayangkan. Nah, dari membagi itu, cepat sekali perubahan saya dalam keterkaitan saya dengan Tuhan. Jadi keterkaitan kita, pertumbuhan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu, relasi kita dengan Tuhan itu tergantung juga dengan relasi kita terhadap sesama. Jadi begini, suatu komunitas yang baik akan membentuk pribadi-pribadi yang sangat baik. Dan pribadi-pribadi yang baik ini akan kemudian membentuk komunitas yang baik. Jadi ini saling keterkaitan. Tidak mungkin kita jalan sendiri. Jadi kalau kita mengatakan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kemudian kita ingin menjadi suci, ingin menjadi orang baik, kemudian kita hanya fokus pada diri sendiri, tidak bisa. Jadi segala sesuatu itu harus ada relasi yang baik dengan seluruh alam semesta, dengan waktu, dengan antar pribadi. Dalam doa pun itu juga bukan doa yang individualistik. Tuhan, aku minta mobil, ya nggak bakal dikasih. Tetapi pada saat kita kebersamaan itu, kita bisa dikasih apapun yang kita perlukan untuk di dalam kebersamaan, keselamatan bersama itu, Tuhan memberikan. Sebagai contoh begini, suatu hari saya kan membagikan nasi, kalau 1000 bungkus
Lalu saya naik sepeda motor, rasanya motor saya itu mau terpecah jadi dua ya, belah jadi dua karena terlalu berat. Saya gendut, istri saya juga gendut, lalu bawa nasinya juga ratusan, dan kita harus kembali berkali-kali. Lalu saya hanya membatin lah, ya itu juga suatu doa. Seandainya kalau saya punya mobil, itu lebih mudah untuk membagikan nasi. Dan baru saya berdoa begitu, saya turun ke bawah, ada satu orang tetangga saya itu lagi betulin, lagi periksa-periksa mobil Kijang. Saya tanya mobilnya harganya berapa, dia bilang sekian juta, 48 juta lah dia bilang. Lalu dia tanya ke saya, kamu mau beli? Enggak, aku enggak punya duit, cuman tanya aja. Lalu dia bilang, beli aja, enggak usah pakai uang muka, enggak usah pakai bunga, kamu bayar 2 juta sebulan. Akhirnya saya punya mobil. Dan dari mobil ini walaupun Kijang lama, tapi cukup membantu untuk membagi-bagikan nasi. Jadi kalau orang-orang di kampung-kampung itu kalau ngelihat mobil-mobil tua saya itu, saya punya Soluna, saya juga punya Kijang, itu mobil tua semua. Mereka pada lari mengejar saya, dia tahu ada pembagian nasi bungkus. Nah, di sini doa untuk komunitas ya, di doa bersama itu betul-betul doa yang selalu dikabulkan. Tapi doa ya untuk pribadi, untuk kepentingan pribadi itu salah arah. Jadi kalau kamu ingin pribadimu hebat, ya kamu harus hidup di dalam komunitas yang bagus. Nah, komunitas yang bagus itu juga akan membentuk kamu menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Jadi saling membentuk, saling keterkaitan antara kamu dengan Tuhan. Terima kasih.